ya maka seseorang belum pantas disebut ustaz kecuali bila sudah menguasai 18 atau 12 cabang ilmu seperti nahu, sudah belum? Sorof, sudah belum? Bayan, badi, ma'ani, adab, mantik, kalam, ahlak, usul, fikih, tafsir, dan hadis. Ya. Namun di negeri kita Indonesia, ya sebutan ustaz lazim disematkan kepada siapapun yang mengajarkan ya, segala hal yang berkaitan dengan agama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Azabiku semua, kita sekarang ini hidup di akhir zaman dan juga sekarang ini mudah sekali seorang itu menyandang status gelar ustaz. Sebenarnya apa arti dari istilah-istilah populer di Indonesia yang sering disandangkan sebagai gelar keagamaan? Semisal ulama, kiai, habib, dan ustaz. Meskipun masih banyak istilah kedaerahan lain seperti ra, gus, ajengan, buya, andre, maupun aang. Nah, mari kita bahas 4 istilah itu saja sahabat semua. Pertama, ulama secara bahasa, ya, istilah ini berakar dari kata ilmun atau ilmu yang berarti pengetahuan. Orang yang memiliki pengetahuan disebut alim. Ya, bentuk jamak dari alim adalah ulama ya, atau ulama. Ya. Dengan pengertian secara bahasa ini, maka kita bisa sebut ya, seorang pakar logika itu sebagai alim fi al-mantiqi. Sedangkan para pakar biologi bisa kita sebut ulama juga. Jadi alim itu bukan sekedar julukan buat anak-anak kalem ya, dan anggota rohis di sekolahnya ya. Namun kita juga punya makna secara istilah ya. Di dalam Islam ya, pengetahuan sejati adalah pengetahuan yang mengantarkan segenap kesadaran ya, menuju ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemaslahatan terhadap sesama makhluk Allah. Dan ilmu tersebut adalah ilmu agama. Sehingga hanya orang yang berpengetahuan agamalah yang disebut sebagai alim. Ya, jamaknya ulama. Ya. Apalagi jika mengacu kepada berbagai teks-teks suci Islam. Ya, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Ya. Di sana tertulis ketat ya, kriteria bagaimana ulama itu. Ya. Di dalam ayat suci itu disebutkan bahwa ulama adalah orang-orang yang begitu meresapnya ketundukan mereka ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga menumbuhkan rasa takut ya, akan ketidakrelaannya. Sedangkan dalam redaksi hadis ya, itu disampaikan bahwa ulama adalah pewaris para nabi, baik berupa warisan ilmu, sikap, etika, maupun wibawanya. Berat, bukan? Berat. Ya. Salah seorang bintang dalam keilmuan Islam lampau, yaitu Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, bahkan menuliskan di diferensiasi antara ulama sejati dan ulama gadungan. Ya. Kriteria itu menyangkut kepakaran terhadap sumber-sumber hukum Islam, disiplin ritual, ya, kedalaman spiritual, ya, konsistensi terhadap pelaksanaan hukum, ya, hingga karakter dan tingkah laku kesehariannya. Berat asal itu semua ya. Kedua, kiai. Nah, gelar ini khas Nusantara, khususnya di Jawa. Ya, satu kata ini berasal dari gabungan 2 unsur kata, yakni qi dan yai. Ya, kata qi adalah panggilan kepada laki-laki yang dihormati. Bagi wanita, kata ki itu diganti dengan nyi. Ya. Sampai saat ini sebutan ki ya, tetap melekat bagi orang-orang yang beraktivitas dalam kebudayaan Jawa. Ya. Baik dalam ranah fisik maupun spiritual. Sedangkan yai adalah gelar kehormatan
bagi apapun yang dianggap memiliki kewaskitaan dan kewibawaan, orang maupun benda. Sehingga benda-benda pusaka pun disebut kiai. Ya, semisal Kiai Guntur Madu dan Kiai Nogo Wilogo, ya, sepasang set gamelan ya, yang ditabuh sak perayaan sekaten di Yogyakarta. Ya. Atau sebutan bagi kerbau kehormatan di Surakarta itu Kiai Slamet. Ya. Nah, sabi ke semua kata kiai ini memiliki sinonim dalam bahasa Arab, yakni syekh, ya, syekh, ya, syekh. Secara terminologi, arti kata syekh adalah man balagha rutbatal fadli, yaitu orang-orang yang telah sampai pada derajat keutamaan, yakni berpengetahuan agama dan mengamalkan ilmu itu untuk dirinya sendiri, ya, serta mengajarkan kepada murid-muridnya. Ya. Penyebutan kiai ini itu berasal dari inisiatif masyarakat, ya, bukan dari dirinya sendiri atau propaganda media massa. Orang yang sudah melampaui usia sepuh pun disebut syekh. Dan anak muda yang berpengetahuan agama luas serta mulia budinya itu juga terkadang disapa dengan sebutan syekh. Ya. Nah, sahabat semua dimuliakan Allah, intinya sebutan kiai disematkan bagi orang-orang yang waskita, ya, khususnya mereka yang berpengetahuan agama dan membimbing masyarakat, ya, baik di lingkungan pesantren atau bukan. Nah, istilah-istilah di daerah lain yang sepadan dengan kiai ada itu ra, ang, ajengan, andre, dan buya. Ya. Nah, saya pikir semua dalam suatu kesempatan itu di pesantren Krapia Yogyakarta, itu Gusmus atau Kiai Haji Mustafa Bisri, ya, itu menawarkan satu pengertian kiai, ya, yang menurut saya sangat relevan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Ya. Apa itu? Beliau mengatakan bahwa kiai adalah humu alladzina yanzuruna al-ummata bi'aini ar-rahmati, yakni mereka siapapun yang memandang segala sisi kehidupan umat, ya, dengan pandangan rahmat, kasih sayang, ya, bukan pandangan kebencian, kebengisan, ya, apalagi kekeji, kekejaman, ya. Nah, saya pikir semua Gus, ya, itu adalah sapaan khas para warga pesantren, ya, terhadap anak laki-laki seorang kiai. Nah, kalau perempuan itu disebut dengan Ning, ya. Nah, kawan-kawan santri itu berpendapat bahwa Gus berasal dari bagus, karena rata-rata putra kiai itu berwajah bagus atau ganteng, ya kan? Tuh. Ya, sedangkan rata-rata putri kiai itu bening-bening, sehingga disebut Ning. Gitu kan? Ya, kelakar saja itu sedikit semua. Nah, ketiga, Habib. Arti harfiahnya adalah orang yang mencintai, alias kekasih. Itu berakar dari kata hub, yang berarti cinta. Semakna dengan kata muhib, alias pencinta. Itu jamaknya muhibbun. Sedangkan orang yang dicintai itu disebut mahbub. Nah, istilah Habib ini ya secara sosial lazim itu disematkan bagi mereka yang memiliki jalur keturunan nasab, ya, ke Ali bin Abi Thalib dan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, ya, putri baginda Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, istilah sosial, ya, sebagai keturunan Rasulullah ini, ya, sepadan dengan gelar syarif, ya, atau orang yang mulia. Feminimnya itu syarifah dan sayyid, tuan, feminimnya sayyidah. Ya, umumnya itu disematkan pula marga, ya, di belakang nama para Habib ini. Itu seperti Basaiban, Barakba, Al-Idrus, ya, Al-Haddad, Al-Attas, Segaf, ya, dan ya sebagainya. Okay. Sabi ke semua, atas makna inilah para Habib, ya, itu jamaknya Habaib, itu memiliki posisi yang terhormat di kalangan umat Islam sejak dahulu kala. Ya, bukan hanya sebab nasab, tetapi juga karena kiprah dakwah mereka
ya, dalam penyebaran Islam ya, di penjuru dunia, termasuk Indonesia. Ya, sabi semua itu sebagaimana dituturkan oleh Buya Hamka. Ya. Sabi semua salah seorang kawan saya yang berasal dari kalangan habaib, ya, itu bermarga Al-Haddad, itu pernah mengatakan bahwa orang yang tidak berpengetahuan agama ya, dan tidak berpekerti luhur itu tidak pantas dipanggil Habib, meskipun memiliki nasab dari Rasulullah SAW. Cukup dipanggil Ye, singkatan dari Sayyid saja katanya. Nah, adapun keterpeliharaan garis keturunan mereka ini itu dicatat dengan rapi oleh lembaga-lembaga pencatat nasab atau naqib yang ada di masing-masing wilayah. Ya. Nah, di Indonesia sendiri ya, lembaga ini itu bernama Maktab Daimi. Itu yang bernaung di bawah payung organisasi Rabithah Alawiyah. Nah, sabi ke semua. Jadi, ya, kalau mau memeriksa nasabmu, ya, jangan-jangan masih keturunan Rasulullah SAW. Ya, coba tes datang saja ke sana ya. Nah, sabi ke semua. Terakhir, Ustaz, kata ini jelas berasal dari bahasa Persia yang diserap oleh bahasa Arab. Ya, artinya pengajar atau orang yang menguasai suatu bidang tertentu dan mengajarkannya. Ya. Jamaknya itu asatidz. Nah, dalam kerangka sosial budaya di Timur Tengah, Mesir misalnya itu, gelar ustaz itu disematkan kepada mereka yang sudah menduduki level tinggi dalam tingkat kepengajaran di universitas atau al-jamiah, setara profesor. Sama. Jadi kalau ada gelar al-ustaz, al-doktor, ya, Hilwan Ibnu Fahin, ya, itu sama artinya dengan Profesor Dr. Kliwon bin Paing. Keren kan? Ya. Menurut pengertian ini, ya maka seseorang belum pantas disebut ustaz kecuali bila sudah menguasai 18 atau 12 cabang ilmu seperti nahwu, sudah belum? Sorof, sudah belum? Bayan, badi, ma'ani, adab, mantik, kalam, akhlak, usul, fikih, tafsir, dan hadis. Ya. Namun di negeri kita Indonesia, ya, sebutan ustaz lazim disematkan kepada siapapun yang mengajarkan ya, segala hal yang berkaitan dengan agama. Ya. Ya, pengajar baca tulis Al-Qur'an di TPA panggil ustaz, pengajar di sekolah agama, madrasah diniyah dipanggil ustaz, maupun penceramah-penceramah yang diorbitkan di televisi selalu dipanggil ustaz. Ya kan? Nah, jadi pertanyaannya masalah tidak? Tentu tidak. Ya, sah-sah saja. Ya. Pengkikisan makna semacam ini ya adalah hal yang wajar dalam penyerapan bahasa asing. Ya. Asabi semua, bahkan istilah guru yang berasal dari bahasa Sanskerta dan bersifat spiritual pun sudah jauh berkurang maknanya. Ya. Ya, tapi tetap saja asabi semua, kita harus berlatih memaknai suatu kata berdasarkan makna aslinya agar tak mudah tertipu dan terlena. Ya. Sabi semua, jadi ya, gelar ustaz bisa disandang dengan melalui berbagai kualifikasi keilmuan yang tidak instan. Ya, apalagi sekedar melalui audisi di layar televisi. Ya. Bisa berceramah pun bukan alasan untuk bisa dikategorikan ustaz, kiai, apalagi ulama. Ya, jauh sabi semua. Ya. Ada istilah yang lebih tepat untuk berceramah seperti mubaligh, ya kan? Itu tepat tuh. Orang yang menyampaikan, atau ad-da'i, orang yang mengajak, atau al-khatib, orang yang berceramah, ya kan? Nah, ya sabi semua, mulailah kita berlatih ya. Kesimpulannya ya, setiap kata itu memiliki tempat sesuai maknanya masing-masing. Khususnya gelar. Kita harus tahu itu. Manfaatnya apa? Agar tidak sembarangan menyematkan gelar. Ya, bukan dari penampilan luar dan pencitraan belaka. Ya. Dan tentu, agar kita juga bisa bersikap secara proporsional. Ya, ketika banyak orang menyapa kita dengan
sapaan yang tidak sepantasnya kita sandang. Ya, ya saya pikir semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itulah Pak saya sampaikan. Ya, semoga apa yang kami sampaikan ini ya bisa jadi bahan introspeksi diri ya, terkhususnya untuk kita semua. Mulailah kita berlatih ya untuk menempatkan sebuah kata atau kalimat itu sesuai dengan prosedurnya. Saya pikir semua mungkin itu dapat kami sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai. Dan jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.